Guys, Henry di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman tugas saya tentang pengolahan limbah dan kotoran hewan ayam. Sebelum itu perkenalan, nama saya Henry Theodora, NPM 1882 0023. Pendahuluan. Limbah peternakan merupakan bahan andalan pemenuhan kebutuhan pupuk. Limbah yang berpotensi tersebut dihasilkan dari usaha peternakan ayam, terutama berupa feses ayam dan bau yang kurang sedap, serta air buangan. Namun, karena pengelolaannya yang belum memadai, maka sebagian besar limbah peternakan justru masih menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan. Lalu tindakan seperti apa yang harus kita lakukan? Ini ada gambar yang saya dapatkan. Feses ayam yang dihasilkan setiap hari berisiko memproduksi gas amonia dan rentan lalat. Dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah peternakan ayam terutama berasal dari feses yang dapat menimbulkan gas yang berbau dan memicu kedatangan lalat. Nah, bagaimana pengolahan limbah kotoran ayam agar dapat bermanfaat bagi kehidupan? Yang pertama, bisa diolah dengan cara limbah ayakan. Kotoran ayam yang kasar digiling terlebih dahulu, baru kemudian diayak. Kotoran kandang hasil ayakan ini bisa langsung digunakan menjadi pupuk dengan ditebar di sawah atau ladang karena strukturnya lebih halus. Ini ada contoh gambar proses pengolahan kandang ayakan, pupuk kandang ayakan. Yang kedua ada pupuk bokasi. Pupuk bokasi merupakan pupuk kompos yang dibuat dengan cara fermentasi selama kurang lebih 1 minggu. Limbah feses ayam yang digunakan di sini sebaiknya feses ayam yang murni atau kandungan sekamnya sedikit dan belum dikeringkan. Nah, ini ada contoh gambar pengolahan pupuk kompos bokasi. Lalu yang ketiga adalah biogas. Feses ayam yang diketahui memiliki kandungan zat kimia yang tinggi sehingga membutuhkan perhatian khusus ketika dibuat biogas. Terlepas dari itu, feses ayam juga mengandung lebih banyak nitrogen sehingga dapat menghasilkan gas metana lebih banyak. Prinsip utama pembuatan biogas ialah menggunakan tabung biodigester kedap udara. Ya, ini adalah contoh di gambar pembuatan biogas yang menggunakan 2 tabung biodigester yang saling berhubungan. Selanjutnya penutup. Limbah kotoran ayam berpotensi menjadi sumber penularan penyakit jika tidak diolah terlebih dahulu. Dengan dilakukannya proses fermentasi atau digester, maka akan dihasilkan panas yang memungkinkan mikroorganisme di dalam limbah mati sehingga aman untuk disimpan dan digunakan. Kualitas pupuk yang dihasilkan pun menjadi lebih baik karena mengandung unsur hara tinggi yang baik bagi usaha pertanian. Oke, jangan pergi dulu karena saya akan memberikan kuis kepada teman-teman. Yang pertama, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari feses adalah A. Kandang menjadi bersih, B. Gas yang berbau dan kedatangan lalat, C. Pupuk kandang, D. Pencernaan sapi lancar. Jawabannya adalah B. Gas yang berbau dan kedatangan lalat. Kenapa jawabannya itu? Karena feses merupakan sumber utama dari terbentuknya gas yang menyebabkan kedatangan lalat di area sekitar kandang sapi. Untuk nomor 2, kotoran ayam yang kasar digiling terlebih dahulu baru kemudian diayak dinamakan A. Limbah ayakan, B. Pupuk bokasi, C. Biogas, atau D. Gas amonia. Jawabannya adalah A. Limbah ayakan. Kenapa jawabannya limbah ayakan? Karena limbah ayakan merupakan pengolahan sederhana yang bisa diterapkan untuk limbah kotoran ayam yang sudah disaring atau diayak. Lanjut nomor 3. Prinsip utama pembuatan biogas ialah menggunakan A. Kandang sapi yang bersih, B. Septic tank, C. Pupuk kandang, D. Tabung biodigester. Maaf, itu salah ketik. Biodigester kedap udara. Jawabannya adalah D. Tabung biodigester kedap udara. Kenapa jawabannya itu? Karena biodigester nantinya akan menghasilkan gas metana yang bisa menggantikan pemakaian 3-4 tabung gas rumah tangga ukuran 12 kg. Selanjutnya nomor 4. Berapa lama fermentasi pupuk kompos untuk membuat pupuk bokasi?
A. 3 minggu, B. 4 minggu, C. 1 minggu, atau D. 2 minggu? Jawabannya adalah C. 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Karena proses fermentasi berlangsung 1 minggu supaya campuran padat dan campuran cair dari kotoran ayam, air, dedak, dan lain-lain dapat tercampur dengan baik selama proses fermentasi dan bisa segera dipakai. Lanjut. Nomor 5. Feses ayam yang dihasilkan setiap hari berisiko memproduksi gas: A. Nitrogen, B. Hidrogen, C. Amonia, D. Oksigen. Jawabannya adalah C. Amonia. Kenapa amonia? Karena amonia merupakan gas yang dihasilkan dari penguraian asam urat di feses ayam oleh bakteri tertentu di liter. Baik, sekian presentasi dan sedikit kuis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur kata. Sekian dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih.